siang semuanya. Terima kasih kepada Bu Nur Anissa selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Ibu Deswita Nursilawati selaku Direktur Utama BPJS serta rekan-rekan media semua yang sudah bersedia hadir dalam acara konferensi pers siang hari ini. Saya Askia Badani Tias selaku Humas Kementerian Kesehatan bersama Ibu Deswita dan Ibu Anissa akan membahas terkait beberapa poin pembiayaan kesehatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia menghadapi krisis beban kesehatan yang semakin mengkhawatirkan, di mana prevalensi kejadian penyakit tidak menular yang terus bertambah atau meningkat. Di sini Ibu Deswita selaku Direktur Utama BPJS akan menjelaskan secara rinci terkait pembiayaan tersebut. Kepada Ibu Deswita dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Askia atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja di sini saya ingin mengupas sedikit terkait pembiayaan kesehatan yang digunakan oleh negara untuk pembiayaan penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Sebelumnya seperti yang kita ketahui para teman-teman media bahwa penyakit tidak menular ini masih menjadi keresahan bagi masyarakat karena tingkat mortalitas dan morbiditasnya yang masih sama-sama tinggi. Dan BPJS Kesehatan telah mencatat penyakit katastrofik atau penyakit berbiaya mahal menempati urutan teratas dengan klaim biaya pelayanan kesehatan JKN dan KIS. Nah, berdasarkan hasil studi dari TNP2K dengan data dari BPJS, jumlah kasus penyakit ini mulai dari tahun 2014 sampai 2018 angkanya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2014 terdapat 6 juta kasus dengan total pembiayaan sebesar 9,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 19 juta kasus dengan pembiayaan sebesar 20,4 triliun. Di posisi pertama ada penyakit jantung yang menempati proporsi pembiayaan katastrofik terbesar yaitu 49%, kanker 18%, stroke 13%, gagal ginjal 11% dan disusul oleh thalassemia, cirrhosis hepatis, leukemia dan hemofilia. Nah, dari data 20 triliun biaya katastrofik ini, 9, triliunnya dikeluarkan oleh BPJS untuk pengidap jantung. Ada juga kanker yang menganggar sebesar 3,5 triliun, stroke sebesar 2,5 triliun, gagal ginjal sebesar 2,2 triliun, thalassemia sebesar 581,8 miliar, hemofilia sebesar 491,1 miliar, leukemia menyerap anggaran sebesar 400,8 miliar, dan terakhir ada cirrhosis hepatis yaitu menghabiskan anggaran sebesar 291,7 miliar. Demikian data dari BPJS terkait pembiayaan kesehatan penyakit tidak menular yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Lalu, apakah Ibu punya suatu pesan untuk pemerintah atau masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular? Untuk tindakan pencegahan tersendiri itu pastinya ada. Dan tindakan pencegahan kita sebar ada di web di Kemenkes ataupun di Instagram Kemenkes. Nah, berikutnya akan dijelaskan secara rinci oleh rekan saya Ibu Anissa. Silakan Ibu Anissa. Baik, terima kasih pertanyaannya dari awak media. Ada pun pesan yang ditujukan untuk pemerintah sendiri yaitu melakukan tindakan multisektoral, di mana tindakan ini sangat penting untuk mengatasi penyakit tidak menular. Juga melaksanakan kerjasama dan tindakan strategis dengan sektor terkait seperti keuangan, perdagangan, pertanian, transportasi, dan lain-lainnya yang semuanya berperan penting terutama dalam mengatasi faktor risiko penyakit tidak menular ini. Dipesankan kepada masyarakat sendiri untuk mengurangi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular ini seperti menghindari kebiasaan merokok dan mengurangi konsumsi alkohol, serta meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga secara teratur. Masyarakat juga dihimbau untuk mengikuti program pemerintah, yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional dan membuat Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS, yang mana program ini akan membantu pemerintah nantinya dalam pembiayaan yang dikeluarkan untuk penyakit tidak menular ini. Terima kasih pertanyaannya. Berarti ini ada pamflet dari Kemenkes yang dapat diakses di website atau Instagram dari Kementerian Kesehatan. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media? Sudah cukup. Baiklah, demikian konferensi pers pada siang hari ini. Terima kasih telah menghadiri konferensi pers terkait PTM
yang dapat meningkatkan pembiayaan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.